Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Ramdania akan mencoba memaparkan hasil analisis hubungan perkembangan berbahasa pada anak usia dini dengan kegiatan bermain peran dan kegiatan read aloud. Baik, ini adalah merupakan penerapan dari uji statistika pada analisa hubungan peningkatan kemampuan berbahasa dengan kegiatan bermain peran dan read aloud pada anak usia dini. Pada pemaparan kali ini, saya akan memulai dengan kasus penelitian yang ditemukan, lantas yang kedua dengan langkah pendahuluan sebelum melakukan analisis, dan yang ketiga adalah proses analisis data, sementara yang keempat akan disebut dengan kesimpulan. Baik, kasus penelitian yang dihadapi adalah di sebuah lembaga pendidikan anak usia dini, anak-anak mendapat dua kegiatan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, yakni dengan kegiatan bermain peran dan kegiatan read aloud. Nah, apakah kedua kegiatan itu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini? Ini data hasil observasi pada lembaga tersebut. Kami mendapatkan jumlah data ada 25 orang. Ini adalah hasil dari instrumen yang disebar. Ada hasil kegiatan bermain peran dan hasil kegiatan read aloud. Lalu bagaimana kemampuan berbahasa didapat oleh anak tersebut oleh masing-masing anak. Yang kedua adalah langkah pendahuluan dari hal tersebut, dari permasalahan, kami menentukan hipotesa. Tidak HI ada perbedaan kemampuan berbahasa dengan kegiatan bermain peran dan kegiatan read aloud. Sedangkan HO tentu saja kebalikannya, tidak ada perbedaan kemampuan berbahasa dengan kegiatan bermain peran dan read aloud. Kerangka teori yang mendasarinya adalah statistika inferensial, yaitu melakukan pengolahan data kuantitatif untuk menguji kebenaran hipotesis. Analisis statistik yang digunakan merujuk kepada suatu pengujian hipotesis dengan tingkat kesalahan 5%. Lalu uji normalitas atau pengujian terhadap data, apakah data itu terdistribusi secara normal, itu merupakan syarat pertama dari langkah-langkah pengujian analisis. Ya, selanjutnya adalah kami juga harus menentukan apakah ini statistika parametrik atau non-parametrik dari teori yang mendasari data yang kita dapatkan. Selanjutnya, proses analisis. Analisis data adalah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan penelitian. Baik. Uji yang pertama kami lakukan adalah uji normalitas untuk mengetahui sebaran data yang digunakan apakah normal atau tidak. Menggunakan SPSS. Nah, saya mencoba memperlihatkan ini datanya. Baik. Ini data yang kami dapatkan. Bermain peran, read aloud, dan kemampuan berbahasa anak. Lalu saya coba analisis. Saya langsung ke non-parametric test. Mengapa? Karena hasil dari sini, dari non-parametric test ini, tes yang Kolmogorov-Smirnov ini bisa menentukan apakah dia normal atau data itu
terdistribusi normal atau tidak normal. Nah, ini juga merupakan cara uji yang paling aman, sederhana, dan memenuhi apa yang kita butuhkan. Ini sudah ya, kita masukkan parametriknya. Nah, ternyata memang data ini mempunyai signifikasinya di bawah 0,05. Berarti dia adalah data yang terdistribusi tidak terdistribusi normal. Untuk itu, langkah berikutnya tentu saja kita harus kembali kepada analisisnya, apa yang akan kita butuhkan dari data itu. Baik, dari uji normalitas tadi kita sudah dapatkan bahwa data itu tidak normal, tidak terdistribusi normal, maka kita gunakan analisis selanjutnya dengan analisis data non-parametrik, uji non-parametrik. Nah, ini hasil dari tadi sampel Kolmogorov-Smirnov test. Di sini kita mendapatkan signifikansi totalnya 0,012, di bawah signifikasi yang sudah kita batasi tadi 0,05 ya. Berarti ini terdistribusi tidak normal. Lantas kita ingin menguji apa pengaruh dari kegiatan bermain peran dan read aloud terhadap peningkatan kemampuan berbahasa anak usia dini. Karena ini adalah uji non-parametrik, data non-parametrik, maka kita menggunakan uji Wilcoxon yang setara dengan uji pair sample t-test. Nah, kita harus mengetahui dulu ada tidaknya perbedaan rata-rata dua variabel yang saling berpasangan. Baik, kita gunakan lagi kembali pada SPSS-nya. Sebentar. Ya, ini SPSS kita, data yang sudah dibuat tadi. Nah, ini datanya, ya variabel view-nya lupa saya. Ini numerik, datanya numerik dalam skala pengukurannya dalam skala pengukuran scale. Lalu kembali lagi, karena untuk ini hanya sedikit ya untuk non-parametrik. Kita akan mengambil uji Wilcoxon tadi. Kembali lagi masuk ke non-parametric test. Oke, kita ambil two related samples ya. Kita masukkan variabel yang kita butuhkan, lalu kita lanjutkan. Oke. Nah, kita mendapatkan data seperti ini. Wilcoxon Side Length Test. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Baik, kita kembali dulu kepada PowerPoint kita. Ya. Nah, ini hasil dari Wilcoxon tadi. Ini didapatkan nilai negatif rank rata-ratanya 4,83, berarti ada penurunan nilai ya dari bermain peran ke read aloud pada 3 anak. Dan ada positif rank juga, ada peningkatan kenaikan kemampuan bahasa dari
bermain peran ke read aloud meningkat sebanyak 22 orang dengan rata-rata peningkatan 14,1,11 dan jumlah rankingnya positif 310,50. Di sini juga ada ties. Ties itu artinya kesamaan nilai dari kedua variabel itu ternyata 0 karena tidak ada yang sama. Ya, dan hasil tes statistiknya kita lihat bahwa asumsi signifikans detailnya adalah 0,00, artinya dia ada di bawah nilai lebih kecil daripada 0,05. 0,005 artinya HI diterima. Ada perbedaan antara kemampuan berbahasa anak-anak usia dini di kelas bermain peran dan read aloud. Artinya ada pengaruh yang cukup baik saat digunakan kegiatan bermain peran dan read aloud terhadap kemampuan bahasa anak usia dini. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana hubungan antara ketiga variabel itu. Dengan itu kita akan mengujinya dengan uji korelasi Rank-Spearman karena kembali ini adalah data non-parametrik. Ini setara dengan uji korelasi Pearson pada uji data parametrik. Kembali kita pada SPSS kita. Ini ya. Baik. Pada uji korelasi variabel data tetap ya, scale parametriknya. Pada uji korelasi tidak ada data independen ataupun data dependen karena dianggap semua data setara. Nah, kita lakukan analisis. Nah, dari korelasi bivariate ya. Oke, lalu kita masukkan variabel yang kita ingin cari hubungannya. Lalu kita klik Spearman karena ini kembali lagi ini data non parametrik. Lalu oke. Ya. Ini hasilnya kita dapat. Ya, kita pilih ke PowerPoint. Ya. Nah, ini hasilnya uji korelasi Rank-Spearman dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel penelitian untuk data non-parametrik. Nah, bagaimana kita bisa melihat korelasi antara kemampuan berbahasa dengan bermain peran, kemampuan berbahasa dengan read aloud, semuanya terkorelasi dan bahkan ada yang bertanda bintang 2 ini berarti signifikan dan sangat erat hubungannya. Baik, kita lihat ke tingkat keeratan hubungan. Hubungan kemampuan berbahasa dengan kegiatan bermain peran menunjukkan angka 0,566, nilai koefisien korelasi yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Sementara hubungan kemampuan berbahasa dengan kegiatan read aloud menunjukkan pada angka 0,657, koefisien korelasi yang cukup sangat kuat juga, sangat kuat ya. Dan sekarang hubungan kegiatan read aloud dengan kegiatan bermain peran menunjukkan koefisien korelasi pada 0,475, hubungannya cukup kuat. Dari keeratan itu kita bisa juga mengambil kesimpulan bahwa arah hubungannya koefisien relasi positif, berarti kegiatan bermain peran dapat meningkatkan kemampuan bahasa yang akan semakin baik. Dan pada kegiatan read aloud yang semakin meningkat, maka kemampuan bahasa pun akan semakin meningkat.
Bagaimana dengan hubungan signifikansinya? Ternyata masing-masing hubungannya menunjukkan angka signifikasi yang kurang dari 0,05. Berarti menunjukkan hubungan yang sangat signifikan.